Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fan Petani Muda. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean video-video terbaru dari kami. Nah, di sini saya membahas tentang pupuk KCL nih teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya pupuk KCL itu ialah pupuk kalium ya teman-teman. Nah, kalium itu dalam suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dengan nomor 9 dengan nomor atom 19 nih teman-teman. Nah, di situ dalam tabel periodik unsur nih teman-teman. Nah, kemudian pupuk kalium ini atau unsur hara kalium ini itu sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak teman-teman. Nah, dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu maka kita akan bahas apa sih manfaat dari pupuk kalium atau manfaat dari kalium itu sendiri. Nah, yang pertama manfaat dari pupuk KCL itu ialah meningkatkan hasil panen nih teman-teman. Kenapa dikatakan atau kenapa dapat meningkatkan hasil panen? Karena fungsi dari pupuk kalium atau fungsi dari unsur hara kalium itu yang pertama teman-teman mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman teman-teman. Jadi dia akan mengedarkan ke seluruh bagian tanaman. Itu dia akan mengedarkan karbohidrat di seluruh bagian tanaman. Nah, kemudian yang kedua mempercepat metabolisme unsur nitrogen. Nah, teman-teman. Nah, kemudian mencegah bunga dan buah agar tidak gugur, teman-teman. Makanya meningkatkan hasil panen karena banyak bunga yang akan menjadi buah. Kemudian sebagai aktivator enzim nih teman-teman. Nah, sekitar ada 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur hara kalium teman-teman. Nah, itu di dalam tanaman itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tanaman teman-teman. Jadi meningkatkan kualitas dari hasil panen kita. Kenapa? Karena unsur hara kalium itu dapat membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman teman-teman. Nah, jadi dia akan cepat menyerap unsur hara yang ada di tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman, khususnya kepada buah yang sangat membutuhkan. Kemudian membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian membantu pembentukan pati dan protein. Nah, jadi dia membantu. Jadi makanya kualitas dari yang kita hasilkan itu akan menjadi lebih baik karena prosesnya itu akan proses secara baik. Nah, kemudian manfaat dari pupuk KCL itu ialah memperkuat batang tanaman itu teman-teman. Kenapa bisa dikatakan memperkuat batang tanaman? Karena di dalam unsur hara kalium itu berperan penting dalam proses pembukaan stomata ya teman-teman, mengatur pernapasan dan penguapan pada daun. Kemudian memproses fisiologi dalam tanah. Nah, kemudian memproses metabolik dalam sel. Jadi dia dapat memperkuat batang tanaman teman-teman. Kemudian mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Selain itu juga berperan dalam perkembangan akar. Nah, makanya batang itu akan semakin kuat apabila perakaran juga akan semakin kuat. Batang itu akan semakin kuat apabila kalium dan silem ataupun floemnya itu akan kuat juga teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ialah manfaat dari pupuk KCL itu tanaman lebih tahan stres dari serangan hama dan penyakit. Tanaman itu akan lebih tahan stres teman-teman dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Karena memang di fungsi pupuk kalium itu sendiri itu dapat mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Selain itu juga berperan dalam perkembangan akar. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman. Kemudian mengeraskan jerami dan bagian kayu pada tanaman nih teman-teman. Nah, ketika jerami ataupun bagian kayu pada tanaman itu mengeras, maka peningkatan resistensi terhadap penyakit itu akan semakin meningkat tinggi teman-teman. Nah, itulah gunanya tadi pupuk KCL itu untuk menjaga juga dari serangan hama penyakit kemudian stres pada tanaman. Karena tanaman itu nggak mungkin stres apabila perakarannya itu kuat dapat menjangkau di mana aliran-aliran air ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.